Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nikmat akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang guru sejati, yang mengajarkan keseimbangan antara logika dan nurani. Sobat TRS dimanapun berada, izinkan kami membuka sebuah ulasan yang akan menantang nalar publik berjudul Duel Nalar, Rocky Gerung versus Guru Gembul, bangunkan akal sehat di negeri yang kehilangan nalar. Mengapa tema ini penting? Karena di tengah riuh rendah opini, bangsa ini perlahan kehilangan kemampuan berpikir jernih. Akal sehat kini tak lagi dianggap tuntunan, melainkan tontonan. Orang lebih sibuk membela figur daripada menimbang kebenaran. Disinilah dua sosok ini hadir, Rocky Gerung, sang penebas kabut logika, dan Guru Gembul, sang penggugah nurani dari ruang-ruang pembelajaran sederhana. Kita akan mencoba memahami apa yang sungguhnya mereka pertarungkan, bukan ego, bukan popularitas, tapi cara berpikir. Kita akan menelusuri mengapa keduanya penting bagi kesehatan intelektual bangsa, satu menggugat sistem, yang lain menyembuhkan jiwanya. Dan kita akan belajar bagaimana akal dan nurani bisa kembali bersatu, agar kebenaran tak lagi kalah oleh kepentingan. Harapannya, tayangan ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa perbedaan cara berpikir bukanlah ancaman, tapi anugerah untuk menemukan titik tuju antara nalar dan rasa. Disclaimer, ulasan ini tidak bermaksud menghakimi pihak manapun, melainkan membuka ruang kontemplasi, lewat percakapan imajiner sehat, di antara warga yang masih mencintai kejujuran berpikir. Segala pandangan diurai dalam semangat tabayun, mencari hikmah, bukan membakar prasangka. Sesuai firman Allah, maka berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. As-Sariyat, 55. Untuk itu yuk kita nata niat, jernihkan pikiran, dan sucikan hati, mari menyimak dengan bismillah. 1. Negeri cerdas kehilangan nalar akal sehat. Suatu pagi di negeri ini, warganya bangun dengan ponsel di tangan dan prasangka di kepala. Setiap jempol seperti pedang, setiap komentar seperti peluru. Semua merasa paling benar, tapi tak satu pun benar-benar berpikir. Beginilah wajah negeri yang dulu berjuang dengan idealisme, kini tenggelam dalam lautan opini tanpa arah. Ironis, negeri ini penuh orang pintar, tapi semakin jarang yang benar-benar bijak. Semakin banyak gelar, makin tipis kesadaran. Semakin ramai forum, makin sepi perenungan. Kita seperti bangsa yang pandai menghafal teori kebenaran, tapi gagap ketika harus menghidupkan maknanya. Inilah zaman di mana akal sehat tak lagi digunakan untuk menimbang kebenaran, melainkan membela kepentingan. Di televisi, para pakar berdebat tanpa makna. Di media sosial, rakyat meniru mereka dengan caci maki. Dan di ruang kekuasaan, logika menjadi alat untuk melayani retorika. Padahal, bangsa yang kehilangan akal sehat sejatinya kehilangan kompas sejarahnya. Ia bisa kaya sumber daya, tapi miskin kebijaksanaan. Ia bisa hebat membangun jembatan, tapi gagal membangun kejujuran. Ia bisa bicara soal kemajuan, tapi takut pada pertanyaan. Dalam situasi inilah, dua tokoh dengan jalur berbeda muncul, Rocky Gerung dan Guru Gembul. Mereka tidak muncul dari partai, tidak datang dengan kekuasaan, tapi dengan sesuatu yang lebih berbahaya dari itu, pikiran merdeka. Rocky dengan kalimat tajamnya membelah kabut ketakutan berpikir, mengingatkan publik bahwa logika bukanlah dosa. Guru Gembul, lewat bahasa sederhana dan tawa jernihnya, menyalakan kembali api kebijaksanaan yang lembut tapi dalam. Keduanya seperti dua kutub magnet, satu mengguncang kepala, satu menenangkan dada. Rocky menantang bangsa ini untuk berani berpikir meski sendirian. Gembul mengajarkan untuk berpikir sambil tetap berperasaan. Dan di antara keduanya, lahirlah semacam paradoks yang menyentuh inti persoalan. Kita bukan kehilangan kecerdasan, tapi kehilangan keseimbangan antara akal dan nurani. Kini, nalar publik telah lama disandera. Disandera oleh kepentingan politik, oleh industri citra, oleh budaya cepat percaya dan malas tabayun. Kita bukan lagi bangsa pencari kebenaran, melainkan pemburu pembenaran, habitat relawan, buzzer, dan lainnya. Maka ketika dua sosok ini berdiri di panggung wacana, bangsa seolah menemukan denyut baru dalam berpikir. Satu sisi menggugat, sisi lain menenangkan. Satu memecahkan kaca, satu menyapu serpihannya. Dan dari situ lahir satu pertanyaan yang menggema di benak publik.
Apakah bangsa ini masih punya cukup akal sehat untuk menyadari bahwa ia sedang kehilangannya? Barangkali, dari duel nalar inilah kita bisa menemukan jalan pulang menuju kewarasan, bukan dengan teriak lebih keras, tapi dengan berpikir lebih jernih. Sebab di negeri yang kehilangan nalar, berpikir adalah bentuk keberanian terakhir yang tersisa. 2. Dua logika, yang menggugat dan yang hidupkan nurani. Setiap zaman memiliki nabi pikirannya sendiri. Ada yang berbicara dengan logika, ada yang bersuara dengan rasa. Dan terkadang, dua suara itu bertemu bukan untuk saling membungkam, tapi untuk saling menegaskan bahwa kebenaran tak pernah berdiri di satu arah. Begitu pula Rocky Gerung dan Guru Gembul, dua manusia yang lahir dari kegelisahan yang sama, bahwa berpikir kini menjadi barang langka. Namun mereka nempuh jalan berbeda. Rocky najamkan akal, Gembul najamkan hati. Keduanya ibarat dua tebing yang di tengahnya, mengalir sungai kesadaran bangsa. Rocky Gerung tak pernah berusaha jadi orang yang disukai. Ia berbicara, bukan untuk memuaskan, tapi menyadarkan. Dalam setiap ucapannya, terselip pesan yang lebih dalam dari sekadar sindiran, berpikirlah, sebelum pikiranmu dipinjam oleh kekuasaan. Ia tahu, di negeri ini logika sering dikalahkan oleh loyalitas, dan kebenaran kerap dibungkus dengan kepatuhan. Maka, ia menolak tunduk pada opini yang nyaman. Bagi Rocky, logika bukan hanya alat berpikir, tapi senjata moral. Ia menggugat bukan untuk menista, tapi untuk membuka ruang kesadaran bahwa, kesalahan terbesar bangsa ini, adalah takut kepada kebenaran yang sederhana. Logika baginya bukan sekadar ilmu, tapi bentuk keberanian spiritual, keberanian menolak tipu daya, meski sendirian. Sementara di sisi lain, Guru Gembul tak datang dengan kata tajam, tapi dengan kebijaksanaan yang hangat. Ia nurunkan filsafat dari menara tinggi akademik, ke tanah kehidupan sehari-hari. Ia tidak menyerang, tapi nyentuh. Ia tak gugat, tapi ngajak merenung. Jika Rocky berkata, gunakan akal sehatmu, maka Gembul nambahkan, tapi jangan biarkan akalmu kehilangan rasa. Bagi Gembul, berpikir bukan hanya tentang benar dan salah, tapi tentang bagaimana manusia tetap waras di tengah dunia yang gaduh. Ia ngajarkan bahwa, nurani yang tenang kadang lebih kuat, daripada argumen yang keras. Keduanya berbeda tapi saling melengkapi. Rocky menyalakan kepala, Gembul menyalakan dada. Rocky gugat struktur berpikir bangsa, Gembul nyembuhkan luka batin publik, yang penat oleh polarisasi. Dalam pertemuan nalar dan nurani itu, kita melihat paradoks yang indah. Logika tanpa empati, bisa berubah menjadi kesombongan intelektual. Tapi empati tanpa logika, bisa tergelincir jadi kepolosan moral. Bangsa yang sehat, membutuhkan keduanya, otak yang jernih, dan hati yang hidup. Sebab apa gunanya memahami kebenaran, bila hati tak sanggup mencintainya? Dan apa gunanya berempati, bila nalar tak sanggup menuntunnya? Di titik inilah, duel nalar, antara Rocky dan Gembul jadi relevan, bukan duel antara siapa yang lebih cerdas, tapi siapa yang lebih sadar. Duel yang tak menghasilkan pemenang, tapi hasilkan pembelajar. Dan barangkali, disinilah awal mula kebangkitan akal sehat bangsa, ketika logika dan nurani berhenti bersaing, dan mulai berjalan bersama. 3. Krisis akal era digital, logika jadi pertunjukan. Di masa ketika berpikir tak lagi dianggap kewajiban moral, tapi tontonan, logika punya panggung sendiri, bernama media sosial. Setiap orang ingin terlihat pintar, tapi sedikit yang benar-benar mau berpikir panjang. Kebenaran dikemas seperti konten, rasionalitas disulap jadi hiburan. Dan bangsa yang terlalu sibuk natap layar, perlahan lupa gimana cara natap kebenaran, di mana perdebatan berubah jadi komedi, dan kecerdasan jadi konten yang ditong-potong. Rocky Gerung dan Guru Gembul pun tak luput dari arus ini, satu dikutip tuk bakar, yang lain dijadikan mimi tuk lucuan. Publik lebih sibuk mungut potongan kalimat mereka daripada memahami maknanya, tak kata mereka beredar luas, tapi maknanya tersesat di tengah hiruk-pikuk algoritma. Rocky sering disalahpahami karena kalimatnya terlalu tajam, bagi telinga yang manja. Ia tak bermaksud kasar, ia hanya nolak tuk menipu diri sendiri. Namun dunia digital, kejujuran seperti itu, jarang dapat tempat, yang viral bukan kebenaran, tapi keberpihakan, maka Rocky jadi simbol perlawanan pada kemunafikan intelektual, tapi juga korban dari logika yang telah dijadikan konten, dan Guru Gembul, dengan gaya sederhana dan tawa lembut, coba manusiakan filsafat. Bahkan,
Kebijaksanaan pun kini, bisa dipotong, jadi 2 detik humor, di TikTok. Padahal tiap kalimatnya adalah ajakan untuk berhenti sejenak, bukan untuk nertawakan kebodohan orang lain, tapi nertawakan kesombongan diri sendiri. Dunia digital maksa kita berpikir cepat, tapi tak berpikir dalam. Ia manjakan insting, tapi lumpuhkan intuisi. Ia ciptakan ilusi kebijaksanaan, di mana semua merasa melek informasi, tapi sedikit yang benar-benar paham keadaan. Di tengah lautan noise itu, akal sehat tenggelam, seperti kapal tua yang ditinggal nahkodanya. Rocky gugat sistem pengetahuan yang dimanipulasi oleh kekuasaan. Gembul negur hati publik yang terlena oleh hiburan. Namun keduanya sadar, betapapun keras suara mereka, logika dan nurani kini bersaing dengan algoritma yang lebih pandai manipulasi manusia. Krisis nalar bangsa bukan hanya soal bodoh atau pintar. Ia lebih dalam, tentang kehilangan kemampuan bedakan, berpikir dan bereaksi. Kita lebih cepat marah daripada merenung. Lebih mudah nuduh daripada memahami. Lebih gemar membela yang sejalan, daripada dengarkan yang berlawanan. Dalam situasi ini, duel nalar antara Rocky dan Gembul jadi panggilan jiwa. Mereka tak sedang peragakan siapa yang lebih hebat bicara, tapi siapa yang masih berani didik publik untuk berpikir, bukan sekadar komentar. Inilah paradoks besar zaman digital. Makin banyak suara, makin sedikit makna. Makin luas akses, makin dangkal pemahaman. Makin ramai bicara akal sehat, makin jarang kita benar-benar gunakannya. Babak baru dimulai, logika dan nurani dipertemukan di arena yang sama, bukan untuk saling kalahkan, tapi untuk menguji. Apakah bangsa ini masih punya daya berpikir jujur di tengah kebisingan yang manjakan kebohongan? 4. Duel nalar di atas ring kebenaran. Panggung itu gemetar oleh sorotan lampu dan kamera. Moderator baru saja nyebut 2 kata paling panas dalam republik ini, isu, ijazah Jokowi dan Gibran. Suasana tegang di antara doa dan ledakan. Rocky tersenyum sinis, senyum khas filsuf jalanan yang mencium aroma kebohongan dari jauh. Ia bersandar santai, tapi matanya tajam seperti pisau bedah moral. Kalau benar ijazah itu palsu, katanya, maka yang dipalsukan bukan kertas, tapi sejarah republik ini. Kita tak sedang bicara pendidikan seseorang, tapi legitimasi kekuasaan. Sorak sebagian penonton pecah, sebagian lain nahan napas. Rocky lanjutkan, negara yang berdiri di atas ijazah palsu ibarat rumah ibadah, dibangun di atas kuburan dusta, mungkin megah, tapi takkan berkah. Ia negaskan, bila white paper Jokowi kelak diabadikan jadi prasasti sejarah, namun retak oleh kepalsuan, maka, seluruh kebijakan, janji, bahkan mitos kesederhanaannya akan ambruk seperti kartu domino dilempar di tong sampah. Dan kalau Gibran, simbol generasi kekuasaan, ikut dalam bayangan palsu itu, lanjutnya, maka, itu bukan sekadar skandal keluarga, tapi peringatan bahwa, nepotisme, sedang beranak dari rahim kebohongan. Rocky natap kamera lebih tajam. Kalau itu benar, konsekuensinya, cuma 2, mundur dengan kehormatan, atau jatuh dengan kehinaan. Publik membisu. Guru Gembul, nimpali lembut tapi menghunjam. Bangsa ini sedang mabuk darah kebenaran. Tiap orang ingin nuding, tapi sedikit yang ingin nyembuhkan. Ia jelaskan, jikapun investigasi independen buktikan ijazah itu palsu, dampaknya tak berhenti di Jokowi atau Gibran saja. Yang rusak bukan cuma nama 2 orang bapak anak itu saja, tapi mental berjuta rakyat, yang terlalu lama membenarkan ketidakjujuran merajai. Nada lembut, namun katanya menggigit. Tiap pemimpin palsu, lahir dari rakyat yang malas berpikir jujur. Rocky senyum tipis nambahi, itu berarti, rakyat juga butuh ijazah kejujuran baru, Bro Gembul. Tawa penonton pecah plus tepuk oanjang, getir tapi jujur. Gembul membalas, para intelektual juga, Bro Rocky, agar tak jadikan logika sebagai senjata tanpa kasih. Ketegangan berbalut keakraban itu ciptakan momen paling magis malam itu. Rocky bicara tentang tanggung jawab logika, Gembul bicara tentang tanggung jawab nurani. Mereka menari di atas garis tipis antara satire dan kasih pada bangsa. Moderator menutup sesi dengan pertanyaan terakhir. Kalau semua tuduhan itu terbukti, apa yang harus dilakukan bangsa ini? Rocky menjawab cepat, seperti nyalakan petasan. Bangsa ini harus nulis ulang sejarahnya, bukan di atas prasasti, tapi di atas kesadaran. Gembul ngimbuhi, ya, nulis dengan tinta penyesalan, bukan dengan darah kebencian. Lampu awan meredup, 2 manusia itu berdiri, tak ada pemenang,
hanya kebenaran yang kembali punya nyawa. Dan di antara mereka, bangsa ini sedang menatap cermin paling jujur. Apakah kita siap menerima kebenaran, jika yang bersalah adalah orang yang kita kagumi? 5. Duel nalar saat Wosh melaju di rel kebohongan. Sesi terakhir seperti api nunggu bensin. Moderator melempar pertanyaan maut. Kereta cepat Wosh, simbol kemajuan, atau bukti bahwa kita sedang melaju di rel kebohongan. Rocky gerung narik napas, lalu tembakan kalimat tanpa ampun. Kereta ini memang cepat, tapi akal sehat bangsa ditinggal di peron. Angka proyek melesat bukan karena inovasi, tapi karena imajinasi akuntansi, diduga markup, tapi dijadikan patriotisme. Ia maparkan, biaya awal triliunan berubah berlipat, laporan keuntungan berselimut euforia, dan rakyat diminta bersyukur sambil nutup mata, gila. Inilah paradoks Wosh, makin mahal ongkosnya, makin murah akalnya. Kalau tak ada transparansi, kecepatan hanya kamuflase kebohongan. Sorak penonton bercampur geram. Rocky menatap kamera. Bangsa ini harus berani nagih tanggung jawaban, bukan pada satu nama, tapi pada watak kekuasaan yang merasa diri setara Tuhan, nentukan angka sesuka hati, bungkus dosa dengan slogan pembangunan. Itulah Firaunis plus Hamanisme baru, berkostum proyek Wosh. Gembul natap Rocky lembut, tapi tajam seperti belati berbalut senyum. Benar, bro Rocky. Tapi Firaun plus Haman tak lahir dari satu orang. Ia tumbuh dari rakyat yang muja kecepatan dan nolak kejujuran. Saat kita tepuk tangan untuk proyek Wosh yang tak kita pahami, disitulah kita jadi pengawal kebohongan. Teknologi tanpa etika melahirkan kehancuran. Kecepatan tanpa nurani hanya pelarian dari tanggung jawab. Rocky ngangguk. Bangsa yang takut berhenti tak akan sadar bahwa relnya melengkung menuju jurang. Gembul nimpali. Dan jurang itu bernama keserakahan, tempat semua Firaun plus Haman modern nancapkan mahkota semu, bernama kelicikan. Ruangan hening. Kamera nyorot wajah penonton yang mulai paham, ini bukan debat tentang proyek, tapi tentang arah peradaban. Rocky nutup dengan geram, lirih. Uang rakyat bukan bahan bakar untuk ego penguasa. Kalau markup jadi tradisi, maka kemajuan jadi dusta yang dipercepat. Gembul nunduk. Keadilan bukan ditemukan di rel besi, tapi di hati yang berani nolak ketidakadilan, meski datang dengan seragam kemajuan. Tepuk tangan gelegar. Tak ada yang bersorak gembira, yang terdengar hanya getar kesadaran. Duel akal dan nurani malam itu nelanjangi watak zaman, kita terlalu kagum pada bunyi Wosh, padahal itu mungkin hanya gema kebohongan yang nembus angin. Lampu meredup. Dua sosok itu berdiri di tengah panggung, satu megang logika, satu genggam nurani. Dan di layar akhir terpampang kutipan Umar bin Khattab. Kezaliman yang dibiarkan, akan berubah, menjadi hukum. Malam pun berakhir, tapi gema itu masih tinggal di kepala publik. Jika bangsa ini tak berani nagih tanggung jawaban pada tiap Firaunis plus Haman proyek, maka kereta cepat berikutnya bukan lagi bawa masa depan, tapi percepat kehancuran nurani.